Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita banyak nikmat yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Salawat dan taslim, kalimat salam yang mulia semoga selalu tercurah limpahkan kepada hamba kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut wa tabi'in, dan untuk sekalian umatnya yang setia mengikuti beliau dengan hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah taala Allah telah menyampaikan kita pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang setiap harinya terdapat ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka, serta dibukakan pintu surga selebar-lebarnya bagi para hambanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan kita telah sama-sama mengetahui bahwa ibadah saum Ramadan adalah merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Namun sebagian orang di antara kita ada yang menjalankan saum Ramadannya dalam kondisi ia meninggalkan salat fardunya, wal'iyadzubillah. Namun sebagian orang di antara kita perlu mengetahui hal ini, padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhus shalah." Inti atau pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa salat dalam agama Islam adalah sebagai tiang penopang yang menegakkan rumah atau kemah. Kemah tersebut bisa roboh dan ambruk bila patah tiangnya. Begitu juga dengan Islam bisa ambruk dengan hilangnya salat. Kemudian dalam hadis Ibnu Abi Syaibah dari Tamim bin Salma radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari amalnya adalah solat, maka jika solatnya diterima, maka seluruh amal ibadahnya pun diterima. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka bagaimana mungkin seseorang mengharapkan pahala puasa namun ia tidak menjalankan salat wajib? Tidaklah akan ia dapatkan melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Asy-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan salat fardu tidaklah diterima karena meninggalkan salat dengan sengaja dan meremehkan kewajibannya dapat menyebabkan pelakunya jatuh dalam kekufuran dan bahkan mengeluarkannya dari Islam, wal iyadzubillah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Wal a'udzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Maka sejatinya tidak ada alasan bagi seseorang muslim untuk meninggalkan solatnya kecuali karena uzur yang dibenarkan dalam syariat. Bahkan jika ia tertidur dan terlupa dengan solatnya, ia tetap wajib menggantinya saat ia ingat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terlewat solat karena tidur atau karena lupa, maka ia wajib solat ketika ia ingat. Hadis riwayat Al-Bazar sahih. Ketahuilah para jamaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan saat sedang sakit keras, beliau yang sudah dijamin masuk surga tetap memaksakan dirinya untuk menunaikan salat dengan dibopong oleh para sahabat-sahabatnya, bahkan hingga harus terseret sampai seretan langkahnya membekas pada tanah. Dan juga dalam sebuah kisah yang sahih dibawakan oleh Imam Malik rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala di akhir hayatnya saat sedang mengimami salat, kemudian datang Abu Lu'lu'ah yang tiba-tiba menusuk perut beliau hingga menyebabkannya pingsan dan sulit untuk dibangunkan. Maka saat itu Ibnu Abbas berbisik kepada Umar bin Khattab yang sedang pingsan, "Wahai Amirul Mukminin, ayo salat atau telah datang waktunya salat." Maka seketika Umar pun terbangun dan menjawab, "Betul, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan salat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan saking dahsyatnya perkara salat fardu ini, orang yang tidak bisa salat dengan berdiri, ia tetap diwajibkan salat dengan duduk. Dan orang yang tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Bahkan orang yang stroke dan lumpuh tetap melaksanakan salat dengan isyaratnya. Maka setelah mengetahui hal ini, apakah kita masih mau meninggalkan salat atau menunggu hingga kita disalatkan? Sementara meninggalkan satu kali salat asar saja saking dahsyatnya bisa menghapus amalan kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka shalah al-'asri faqad habita 'amaluh." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalnya. Ada sebuah fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat kita bahwa seseorang akan menjadi sangat marah dan murka manakala ada di antara anggota keluarganya yang melakukan dosa besar seperti berzina, minum khamar, membunuh dan mencuri. Namun mereka tidak marah dan malah santai-santai saja manakala melihat anggota keluarganya yang tidak salat. Padahal ketahuilah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan salat fardu termasuk dosa besar yang paling besar, bahkan dosanya lebih bahaya, lebih besar dari dosa berzina, minum khamar, membunuh dan mencuri. Maka sudahkah kita memperhatikan salat kita, istri kita, dan juga anak-anak kita? Kenapa kita harus memperhatikan mereka? Karena mereka berada dalam naungan kita dan merekalah yang menjadi tanggung jawab kita di dunia bahkan di akhirat kelak. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang tabi'in Qatadah rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan, yakni hendaklah engkau memperhatikan mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepadanya. Dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan serta bantulah mereka untuk menjalankannya. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan dan cegahlah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ketahuilah bahwa tujuan kita berpuasa adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa sebagaimana di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka bagaimana seseorang bisa dikatakan bertakwa sementara ia meninggalkan perintah Allah yang diwajibkan kepadanya? Dan ketahuilah bahwa salat wajib ini adalah perkara yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, maka ia akan merugi dan binasa. Jika ada salat fardunya yang kurang dari sisi kualitasnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan salat sunnah, kemudian disempurnakanlah yang kurang tadi dari kualitas salat fardunya tersebut, dan ini berlaku pada seluruh amalan lainnya. Ingat kata Nabi SAW bahwa ini berlaku juga pada amalan lainnya. Maka salat ini akan sangat berpengaruh pada amalan-amalan kita. Dan ketahuilah para jamaah, salat wajib itu lebih utama dan lebih afdol dari ribuan bahkan jutaan salat sunnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam sebuah penggalan hadis qudsi yang artinya, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan wajib yang aku cintai. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, siapa yang tersibukkan dengan yang wajib dari yang sunnah, dialah orang yang patut diberi uzur. Sedangkan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang yang benar-benar tertipu. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kesempurnaan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimi hazzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Dan di dalam hadis Imam Ahmad yang sahih, Nabi SAW bersabda, rugima anfu 'abdi au 'abud dakhala 'alaihi Ramadan falam yufarlah. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Bahkan Ibnu Rajab di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif menukil perkataan dari para sahabat, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka dikhawatirkan tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Kemudian di dalam kitab tersebut juga Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebenar-benarnya takwa adalah mentaati Allah tanpa bermaksiat kepadanya, mengingat Allah tanpa lalai darinya, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tanpa kufur darinya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ketahuilah para jamaah sekalian, sebaik-baik salat laki-laki adalah di masjid. Bahkan sebagian ulama menghukumnya sebagai fardu ain. Di dalam Sunan Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhur. Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Kemudian dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar
lalu dikumpulkan. Kemudian aku memerintahkan azan, salat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak salat berjamaah, lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Bahkan di dalam Sahih Muslim, orang buta yang meminta keringanan tetap diperintahkan untuk memenuhi seruan muazin dengan mendatangi salat fardu secara berjamaah di masjid. Maka para jamaah rahimakumullah, marilah kita penuhi masjid kita tercinta ini dengan mengajak siapapun yang merasa dirinya sebagai seorang lelaki muslim. Kalaupun belum mampu melaksanakan salat sunnah, maka paksakanlah diri kita untuk konsisten dalam melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid. Dan banyak sekali keutamaan dari salat berjamaah ini yang tidak cukup waktu untuk membahasnya. Namun sebagian di antara keutamaannya adalah yang pertama, 27 derajat lebih tinggi dibandingkan salat sendiri yang hanya 1 derajat. 1 derajat itu pun didapat jika salatnya benar, rukun, syarat dan wajib salatnya. Kemudian tiap langkah kaki kanan mengangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala, dan tiap langkah kaki kiri menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian tiap langkah kaki kita menuju salat dihitung sebagai sedekah, kemudian menjadi salah satu golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Kemudian keutamaan lainnya, jika berwudu dari rumah, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang berihram untuk melaksanakan haji. Kemudian orang yang suka ke masjid akan mendapatkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Dan lalu Allah akan merasa gembira kepada kita, dan Allah sediakan jamuan dari surga. Masya Allah, tabarakallah. Keutamaan-keutamaan di atas kami nukil berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan hasan. Dan ketahuilah para jamaah rahimakumullah, di antara seluruh keutamaan tersebut belum termasuk keutamaan menjadi seorang muazim, keutamaan menjawab azan dan berdoa setelahnya, keutamaan berzikir ba'da salat fardu, keutamaan berdiam diri di masjid, keutamaan bersalaman dengan sesama muslim, keutamaan berada di shaf pertama, dan masih banyak lagi keutamaan lainnya yang akan kita dapatkan bila melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid. Yang mana hal itu merupakan amalan yang nampak sederhana, namun berpahala besar di sisi Allah Ta'ala. Dan di dalam hadis yang Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sampai atau sambil merangkak. Dan kami berharap kepada Allah Ta'ala, semoga setelah mendengar khutbah ini, kita semakin bersemangat untuk memakmurkan masjid kita, terutama saat salat fardu berjamaah. Jadikanlah masjid ini ramai dengan aktivitas ibadah, seperti saat hari pertama salat tarawih di bulan Ramadan, seperti saat salat Jumat yang kita tegakkan ini, dan bersemangatlah memenuhi masjid kita seperti saat kita bergotong royong untuk membangunnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersalat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbahumna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah. Allahu akbar.